Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Melayani merupakan suatu panggilan bagi setiap orang percaya. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Pada setiap kita juga diberikan karunia-karunia melayani yang berbeda-beda. Maka dari itu, mari kita mau memberikan setiap pelayanan kita dengan hati yang tulus dan kita mau memberi yang terbaik. Karena apa? Saat kita mau memberi yang terbaik, kita percaya Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. So, ayo kita mau melayani dengan apa yang sudah Tuhan percayakan pada setiap kehidupan kita. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang selalu kami perlu, karena Engkau tahu yang terbaik selalu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan.
dalam tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikan
Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami memuji dan menyembah Tuhan sebagai bukti dari kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang hari-hari ini sedang mengalami rintangan di dalam apa yang kami kerjakan, sedang mengalami tantangan yang hebat, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, studi kami, Kau tahu di mana kami berada. Hari ini Engkau menjamah kami lewat firman-Mu, supaya kami mengalami terobosan di dalam firman-Mu. Sehingga kami-kami yang mungkin sedang berjalan di tempat, merasa mengalami stagnasi, tidak berkembang, tidak maju, bahkan di antara kami ada yang mulai kehilangan spirit untuk kami boleh tetap bertahan. Kami mulai kehilangan passion. Tuhan, tolong kami lewat firman-Mu supaya kami dibangkitkan kembali dan kami boleh tetap fokus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Demikianlah judul firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap kuat. Terambil dari Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-23. Kita akan membahasnya bersama-sama pada hari ini. Saudaraku, banyak orang memulai dengan luar biasa, tetapi pada saat di tengah jalan mereka mengalami tantangan dan rintangan, tidak sedikit dari mereka memutuskan untuk berhenti dan menyerah. Saudaraku, kenapa mereka menyerah? Kebanyakan orang menyerah karena mereka kehilangan yang namanya semangat. Saudara, pada saat seseorang kehilangan semangat, pada saat semangat sudah tidak ada lagi dalam hidup seseorang, maka kehilangan semangat itu bisa mengeringkan tulang, kata firman Tuhan. Itu menyedot semua energi kita. Itu mengaburkan visi kita dan membunuh semua motivasi kita. Amsal pasal 18 ayat 14 menggambarkan dengan jelas bagaimana orang yang bersemangat itu dapat mampu untuk menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, demikian hebatnya dampak dari kehilangan semangat di dalam kehidupan ini. Saudara, saya ingin membawa kita semua dalam satu kisah dari seorang tokoh iman yang bernama Nehemia. Saudara tentu ingat tokoh iman yang bernama Nehemia. Kalau saudara mungkin sedikit lupa, saya ingatkan kembali, Nehemia adalah seorang juru minuman raja yang bernama Raja Artasasta. Dan satu kali pada saat dia melayani raja seperti biasanya, dia menghadap raja dengan muka muram. Bapak ibu saudara, seseorang yang menghadap raja dengan muka muram pada masa itu, apalagi dalam kerajaan Persia di mana dia tinggal pada saat itu adalah sebuah penghinaan yang serius kepada seorang raja. Dan hukumannya tidak main-main, bisa berakhir kepada kematian kalau raja tidak berkenan. Bapak ibu saudara, pada saat Raja Artasasta melihat bahwa muka juru minumannya muram, maka dia bertanya, Nehemia, kenapa mukamu muram? Dan pada saat dia ditanya demikian, saudara, dia begitu takut mungkin, karena Nehemia tahu bahwa apa yang dia sampaikan mungkin bisa saja membuat raja tidak berkenan, dan kemudian raja mengakhiri hidupnya. Apalagi permohonannya itu juga satu permohonan yang ada di hatinya, yang ada kerinduan di hatinya itu adalah sesuatu yang mungkin sangat tidak mungkin untuk dikabulkan oleh raja. Nah, tapi dia memberanikan diri karena dia percaya Tuhan yang taruh itu di hatinya. Maka dia berkata, Raja, aku mendengar bahwa tembok dan gerbang-gerbang kotaku, yaitu Yerusalem, itu sudah roboh. Dan aku bersedih karenanya. Lalu pada waktu raja mendengar hal itu, dia bertanya, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Dan apa yang bisa saya bantu? Pada waktu Nehemia berkata, saya mau membangun kembali tembok itu. Kalau raja boleh, raja izinkan, saya akan pergi sebentar ke sana dan saya akan bangun dan saya akan kembali. Yang luar biasa, oleh pertolongan Tuhan, raja mengizinkan. Bukan hanya mengizinkan, tetapi dia juga memberi surat kuasa agar pelaksanaan pembangunan kembali tembok itu dikerjakan tanpa diganggu. Luar biasa sekali. Bapak ibu saudara, Nehemia pasal 4 yang menjadi ayat atau perikop acuan kita pada hari ini menyebutkan dengan jelas bahwa mereka
sangat bersemangat. Nehemia mengatur bangsanya sedemikian rupa, dan ayat 3-6 berkata seperti ini. Berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, ya, pada waktu mereka mulai membangun, mereka mulai mendirikan tembok itu. Saudaraku, tembok itu ternyata yang awalnya diragukan orang, karena orang Tobia, orang Amon itu kan berkata, wah, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Wah, dihina sedemikian rupa. Tetapi ayat 6 mencatat, mereka terus membangun sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa seluruh bangsa itu bekerja dengan segenap hati. Mereka sangat antusias. Mereka sangat antusias di awal, tetapi pada saat mereka kemudian terus ditekan, terus dicerca, terus dicemooh, apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu ayat 10 mencatat, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot, puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kami sudah nggak ada semangat. Kami sudah patah semangat. Kami sudah nggak mau lanjut lagi. Haleluya, saudaraku. Ternyata dampak dari kehilangan semangat bisa begitu luar biasa. Apa yang saudara lihat hari ini? Bahwa pada waktu mereka mengawali pembangunan tembok itu, mereka sangat antusias, mereka sangat bersemangat, tapi sekejap waktu mereka kehilangan semangat. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut lagi, saya mau saudara melihat ada beberapa hal yang Alkitab catat di Nehemia pasal 4. Kenapa mereka bisa sekejap saja kehilangan semangat? Kenapa mereka begitu saja bisa kehilangan antusias mereka? Padahal di awal-awal mereka begitu menggelora, begitu berapi-api, karena ada satu orang yang diutus Tuhan yang bernama Nehemia, yang diperlengkapi dengan kuasa dari raja yang berkuasa pada masa itu untuk membangun kembali lambang dari perlindungan kota Yerusalem, yaitu tembok-tembok dan gerbang Yerusalem. Tetapi sekejap saat mereka mengalami rintangan di tengah jalan, mereka hampir menyerah. Saudara, mari kita lihat ada 3 hal kalau kita melihat di situ. Kenapa seringkali saudara dan saya kehilangan semangat? Yang pertama, kalau saudara lihat di situ adalah karena intimidasi. Nehemia pasal 4 ayat 7-10 firman Tuhan berkata, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan. Sudah lihat, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem, untuk mengintimidasi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, sejak awal ada orang-orang yang memang sudah berniat tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang iri, orang-orang yang memang tidak menghendaki bahwa tembok Yerusalem berdiri kembali. Maka mereka melontarkan cemooh, mereka melontarkan cacian, makian, intimidasi, dan itulah yang membuat mereka kehilangan semangat. Apalagi ada beberapa bangsa Yehuda yang tinggalnya itu di daerah yang dekat dengan daerah-daerah musuh yang disebutkan tadi. Maka tidak heran setiap hari mereka itu dengar gosip, dengar rumor, ada kasak-kusuk di antara musuh yang nyampe ke telinga mereka. Kalau saudara baca nanti di rumah, Nehemia pasal 4 ayat 1-23, saudara akan menemukan di sana disebutkan bahwa orang-orang Yehuda itu menyampaikan kepada Nehemia bahwa ada rencana pembunuhan, ada rencana untuk pertumpahan darah, ada rencana untuk bikin kekacauan, ada rencana untuk demonstrasi besar-besaran. Saudara, hari ini kalau kita dengar ada kasak-kusuk, besok ada demo besar-besaran, jangan melintas di daerah ini, kita takut, saudaraku.
Jangan sepelekan intimidasi yang mendatangkan ketakutan. Karena orang yang takut, orang yang terintimidasi bisa dengan cepat kehilangan semangat di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, inilah hal pertama yang Alkitab catat yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terintimidasi. Seringkali pada saat kita melakukan sesuatu, ada orang-orang yang berkata, "Oh pokoknya iso, apa kamu bisa, apa kamu sanggup." Gak salah tah, pemimpin kamu tuh pilih kamu ya. Ada yang kemudian iri dan melakukan perang dingin sama saudara. Ada rekan kerja saudara yang gak mau bicara sama saudara karena iri. Kenapa proyeknya dipercayakan kepada Anda bukan kepada dia ya. Mulai orang-orang di kantor ada yang musuhi saudara. Kadangkala saudaraku pada saat kita dipromosikan ada juga orang yang gak suka. Kemudian bikin kasak kusuk, berkata, bikin gosip bahwa itu orang nyogok ya, kasih suap, makanya dia dapat promosi dari bos dan seterusnya. Kadangkala intimidasi yang mendatangkan ketakutan, kalau kita tidak waspada dengan baik, itu bisa membuat kita kehilangan semangat. Hati-hati saudara. Hal yang kedua Alkitab catat adalah kelelahan. Bukan hanya intimidasi, tetapi kelelahan juga bisa menjadi penyebab kita, saudara dan saya kehilangan semangat. Nehemia pasal 4 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan juga berkata di sana, tadi kita sudah baca, saya akan baca yang saya garis bawahi di situ. Ayat ke-9 dikatakan mereka itu mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Kenapa? Tadi saya sudah katakan, ada kasak kusuk, ada berita-berita, mereka mau adakan kekacauan, adakan pembunuhan, ancaman, maka banyak bangsa Yuda ketakutan, saudaraku. Maka pada waktu mereka ketakutan, mereka kehilangan semangat, maka Nehemia melakukan penjagaan supaya tidak terjadi penyerangan-penyerangan seperti yang diberitakan. Dan apa yang terjadi? Karena mereka ini sudah bekerja siang dan malam, kekuatan para pengangkat dikatakan sudah merosot. Saya ulangi sekali lagi, kekuatan di sini adalah kekuatan fisik, saudara ya. Kekuatan para pengangkat, karena itu dikaitkan dengan para pengangkat ya. Kekuatan para pengangkat yang membangun tembok, menaruh batu-batu di atas batu yang lain untuk tembok itu berdiri, itu sudah merosot, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat bahwa apa yang dicatat dalam Nehemia 4 ayat 10, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Ini bicara tentang keadaan mereka sudah kehilangan energi, baik secara fisik maupun emosi. Saudara, apa yang terjadi kalau kita sudah kehilangan energi secara fisik dan emosi? Apa yang terjadi kalau saudara kurang istirahat? Apa yang terjadi kalau tadi malam kita tidak tidur dengan cukup? Tidur kita tidak nyaman, mungkin setiap jam bangun. Ada yang kita pikirkan membuat kita gelisah sehingga kita kekurangan tidur. Atau mungkin kita sudah beberapa hari melakukan satu proyek, mengejar deadline pekerjaan, dan kita tidur cuma setiap hari 3 jam, 3 jam, 3 jam. Saudara, apa yang terjadi pada saat fisik kita, jiwa kita kelelahan, jiwa kita terkuras energinya, fisik kita juga demikian. Bukankah saudara dan saya akan mudah sekali meledak-ledak? Bukankah saudara dan saya akan mudah sekali emosi? Bukankah saudara dan saya akan mudah sekali tersinggung? Akan sangat berbeda keadaannya jika saudara cukup tidur, makan dengan teratur, pola istirahat baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Anda dan saya tentu akan mengalami keadaan yang jauh lebih baik. Seseorang yang mengatur pola istirahatnya dengan baik, dia akan bisa menghadapi hari dengan lebih baik. Betul? Dan kita nggak boleh sepelekan faktor ini, saudara. Karena seringkali orang menyerah, kehilangan semangat adalah karena dia kelelahan. Saudara, mari kita cek, apakah mungkin hari-hari ini kita sudah kelelahan? Hari-hari ini kita kerja, tanpa kita mengatur satu waktu pun untuk kita beristirahat dengan cukup. Hati-hati, karena itu bisa menjadi celah yang sangat besar untuk saudara dan saya kemudian kehilangan semangat. Apa yang berikutnya Bapak Ibu Saudara?
Firman Tuhan kalau kita melihat di Nehemia pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 10, terutama ayat yang ke-10, ada menggambarkan di sana perasaan tidak mampu atau pesimisme. Pada saat seseorang merasa tidak mampu lagi, maka semangat menjadi hilang. Kekuatan para pengangkat sudah merosot, puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nehemia 4 ayat 10 dikatakan bahwa puing masih sangat banyak. Dan ada satu perkataan mereka tidak sanggup lagi membangun kembali tembok tersebut, saudara. Ada kalanya kita merasa bahwa yang kita tanggung itu terlalu berat untuk ditanggung. Kita merasa menghadapi masalah yang tidak dapat kita selesaikan dan berakhir di jalan buntu. Pada saat proyek kita ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan dan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Disitulah kita mulai menjadi pesimis, mulai menjadi frustasi. Dan hati-hati pada saat kita pesimis, merasa tidak mampu, merasa frustasi, buntu, tidak ada jalan keluar lagi. Saudara, ada kemungkinan bahwa kita kemudian kehilangan semangat. Saudara, pernahkah saudara mengalami hal ini? Saya yakin saudara pernah mengalami hal ini. Ada masa di mana saudara menyesal, kenapa ya dulu saya mulai? Kenapa ya dulu proyek ini saya terima? Kenapa ya? Kok saya dulu kuliah di sini? Kenapa ya? Saya dulu kok ambil fakultas ini? Kenapa ya? Saya dulu skripsinya kok ngambil judul ini? Tamat deh sekarang, nggak selesai, nggak tahu nih mau dibawa kemana. Saya percaya ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini bahkan mungkin sedang mengalami itu. Saudara nggak tahu lagi bagaimana menyelesaikan skripsi ini. Saudara nggak tahu lagi bahkan memulainya lagi dari mana. Ada di antara saudara mungkin juga sedang mengurus satu proses untuk satu proyek untuk perusahaan Anda dan saudara merasa stuck, saudara nggak tahu lagi bagaimana. Belum lagi kalau proyek itu dipercayakan sebelum pandemi dan pada waktu saudara mulai mengerjakannya, pandemi terjadi dan saudara menyesal. Kenapa ya saya terima proyek ini? Sekarang berat, pandemi seperti ini. Aduh Tuhan, kok sial banget hidup saya. Adakah di antara saudara mulai mengalami hal itu? Hati-hati, jangan sampai fokus saudara hanyalah kepada apa yang mampu saudara lakukan. Karena kalau fokus Anda hanya pada apa yang saudara mampu lakukan, saudara akan berakhir kepada ketidakmampuan dan frustasi. Dan itulah yang membuat kita kehilangan semangat. Mulai alihkan fokus saudara apa yang Tuhan mampu lakukan, bukan apa yang mampu saya lakukan. Maka saudara akan menemukan terobosan di situ. Karena itu saya mau mengajak saudara, kita sudah melihat 3 hal setidaknya yang mengancam saudara dan saya, yang membuat saudara terjebak untuk kehilangan semangat dan kemudian menyerah. Berhati-hatilah dengan 3 hal ini. Saudara, mungkin saja iblis saat ini sedang mengatur intimidasi sedemikian rupa mendatangkan ketakutan buat saudara. Mungkin juga iblis sedang mendorong saudara untuk kerja, bermain, tanpa kenal istirahat, sehingga Anda kelelahan secara fisik. Hati-hati, saudara bisa menyerah karena saudara kelelahan. Dan yang ketiga, saudara tadi firman Tuhan ingatkan, bisa jadi hari ini si jahat sedang mengusahakan bagaimana caranya supaya saudara merasa tidak mampu lagi, merasa tidak sanggup, merasa pesimis. Saudara nggak ada kemampuan untuk menyelesaikan itu. 3 hal ini perlu kita waspadai. Dan mari kita ikuti apa yang Tuhan mau saudara ikuti. Kenapa Nehemia pada akhirnya bisa menyelesaikannya sampai akhir? Sekalipun di tengah-tengah perjalanan itu dia sempat kehilangan semangat. Dia sempat bangsa itu hampir tidak melanjutkan kembali. Tetapi Nehemia memfokuskan dirinya kepada apa yang mampu Tuhan lakukan. Dan dia percaya kepada Tuhannya. Dan dia lakukan satu hal yang luar biasa untuk mengalahkan kehilangan semangat itu. Sehingga dia tetap semangat dan dia tetap kuat. Mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Nehemia. Apa yang diajarkan firman Tuhan kepada setiap kita untuk menang dan tetap semangat dan tetap kuat sampai akhir. Hal yang pertama yang saudara bisa lakukan adalah istirahat yang cukup. Nehemia mengatur pasukan dan bangsanya sedemikian rupa untuk bisa tetap bekerja dan berjaga karena mereka mengalami ancaman. Sehingga beban itu tidak hanya bertumbuh pada orang-orang tertentu saja. Saudara, kunci yang pertama, istirahatkan tubuh dan pikiran saudara.
Di dalam 10 perintah Allah, saudara bahkan mendapati satu perintah yang sejajar dengan 9 perintah yang lainnya adalah perintah untuk menguduskan hari Sabat. Betapa pentingnya saudara dan saya mengambil waktu Sabat untuk beristirahat. Saudara, Matius pasal 6 juga mencatat bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya mengasingkan diri dan beristirahat pada saat setelah mereka selesai melayani. Artinya apa saudara? Jangan berpikir bahwa beristirahat itu adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Ada beberapa yang berpikir kalau beristirahat berarti malas. Berpikir bagaimana kalau kita beristirahat dan beristirahat, kita bisa bekerja dengan lebih baik. Saudara, itu sama sekali tidak benar. Itu adalah satu pendapat yang tidak seimbang. Apa yang Alkitab katakan justru mengajarkan saudara mengatur pola istirahat saudara dengan baik. Saudara bisa bayangkan, tadi saya sudah tanyakan kepada saudara di bagian awal, kalau saudara memulai hari kurang tidur, pikirannya kenceng ya, banyak yang dipikirkan, saudara tentu akan menjalani hari itu dengan sangat tidak baik. Ada mudah banyak bikin keputusan yang keliru, ada banyak keputusan yang hanya didasarkan karena emosi, dan seterusnya karena saudara kurang istirahat. Saudara tentu ingat kisah tentang seorang Elia, bukan? Seorang nabi yang sangat besar, nabi yang luar biasa. Dia melawan 800 nabi Baal sendirian dan dia menang. Tetapi lihat pada saat Isabel mengintimidasi dia. Tadi kita sudah belajar, pada saat saudara dan saya terintimidasi, takut. Ketakutan itu bisa mencabut semangat dari hati saudara. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 2-4. Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah dia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah itu saudara, Alkitab pasal yang sama di ayat yang keempat mencatat, dia berkata ingin mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Satu hal yang kontradiksi sekali sebetulnya kita lihat di sana. Karena ayat 3 mencatat dia pergi menyelamatkan nyawanya, tetapi ayat 4 berkata bahwa dia ingin mati. Saudara, orang kalau sudah ketakutan, itu bikin frustasi, bukan hanya frustasi dengan dirinya sendiri, orang di kanan kiri juga dibikin bingung. Tadi pengen nyelamatin nyawa, kok sekarang pengen mati? Ya. Nah, seringkali orang-orang yang kehilangan semangat akan mengasihani dirinya sedemikian rupa. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk memulihkan semangat Elia. 1 Raja-Raja 9 ayat 5-8 selanjutnya dikatakan dia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Wow, enak sekali saudara, berbaring dan tidur. Saya percaya semua yang dengar firman hari ini berkata haleluya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Haleluya 12 kali. Betul nggak? Sudah tidur, makan lagi. Nah berhenti di situ dikatakan, maka ada roti bakar, dia makan, dia minum, berbaring lagi, tidur lagi. Wow, saya suka ini pastor. Saya suka ini pak. Makan tidur, makan tidur. Haleluya. Dan benar dikatakan bahkan malaikat Tuhan datang kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Haleluya. Enak sekali saudara. Ya, saya harap saudara tidak berlebihan menafsirkan ayat ini. Karena hidup kita jangan sampai bangun dan tidur terus. Tapi saya sedang menyoroti kepada satu hal bahwa Elia itu dalam konteks 1 Raja-Raja pasal 9, dia sedang kehilangan semangat. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan adalah menyuruh dia untuk berbaring, istirahat, makan. Saudara, ada kalanya mungkin kita kehilangan semangat hari ini adalah karena saudara dan saya kelelahan. Terlalu banyak bekerja, saya katakan terlalu ya. Artinya apa? Bekerja boleh-boleh saja, tapi kalau saudara jam 7 malam belum pulang dari kantor, lembur, dan itu terjadi setiap hari, hati-hati.
Jangan saudara berpikir bahwa karena waktu yang Anda luangkan untuk bekerja lebih banyak, maka Anda akan mendapatkan hasil lebih banyak. Kalau saudara sudah kelelahan, saudara tidak akan bisa bekerja dengan konsentrasi yang baik. Tadi saya sudah katakan, saudara akan bekerja mengambil keputusan gampang sekali, emosi semuanya. Dan itu tentu tidak baik untuk sebuah pekerjaan. Maka atur pola istirahat saudara. Mungkin hari ini saudara kelelahan karena saudara terlalu banyak main game. Main game sampai pagi, besok kuliah, besok sekolah nggak bisa konsentrasi, nilainya jelek, patah semangat. Saudara, sering kali kita nggak bisa belajar dengan baik karena kita kurang tidur. Dan akhirnya kita berkata, aku ini kok bodoh ya, aku ini kok bodoh ya, aku ini udah nggak usah lanjut deh. Tanpa kita sadari kita kehilangan semangat bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tidak mengatur pola istirahat kita dengan baik. Atau saudara terlalu banyak bermain media sosial sampai subuh gitu ya. Saudara mulai atur pola istirahat saudara. Jangan remehkan kelelahan. Hal yang kedua yang saudara bisa lakukan untuk membangun semangat saudara kembali adalah mengatur ulang prioritas hidup Anda. Nehemia pasal 4 ayat 11 sampai 23, terutama ayat yang ke-21, saya mau saudara perhatikan di situ dikatakan, demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Apa yang sedang firman Tuhan katakan bahwa Nehemia mengatur ulang strateginya. Saudara, so many things to do, so little time. Kesibukan dan jadwal harian yang padat membuat kita kewalahan, bingung menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Akhirnya hidup kita seringkali menjadi kacau dan kepanikan terjadi, nggak ada habisnya. Itu kenapa hal pertama kita bisa lakukan rehat sejenak, dan dalam rehat itu mari kita lihat lagi, cek lagi, evaluasi lagi. Apakah mungkin prioritas hidup kita selama ini kurang tepat? Apakah mungkin selama ini kita memang tidak melakukan hal yang salah, tetapi bisa jadi kita melakukan hal yang benar, tapi caranya salah. Efesus pasal 5 ayat 15-17 berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara lihat, Alkitab mengajar kita untuk terus mengevaluasi, evaluate. Setiap hari evaluasi hidup kita. Perhatikan dengan seksama bagaimana saudara hidup. Jangan seperti orang bebal yang mengulang kesalahan yang sama. Kemarin sudah dicoba gagal, dicoba lagi. Gagal lagi, dicoba lagi. Gagal lagi, dicoba lagi. Kemudian stres, kehilangan semangat. Kenapa kita selalu seperti itu? Karena kita menjadi orang bebal. Kita nggak mau mengevaluasi diri dan belajar dari kesalahan hari kemarin. Tapi jadilah seperti orang arif, Alkitab berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi mungkin saudara tidak melakukan hal yang salah. Tetapi bisa jadi saudara melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Dengan urutan yang salah. Dengan prioritas yang keliru. Saudara coba atur ulang hidup saudara. Ganti strategi perangnya. Ganti strategi. Tapi jangan pernah berhenti. Saya ulangi sekali lagi. Ganti strateginya. Tapi jangan pernah berhenti. Saudara hari ini mungkin mencoba dan saudara gagal. Bukan berarti apa yang saudara lakukan salah. Tapi mungkin belum tepat. Mungkin bukan waktu yang tepat. Atau mungkin prioritasnya terbalik. Ada banyak di antara kita melakukan sesuatu yang benar tapi dengan cara yang salah. Maka atur ulang semuanya. Kalau saudara sakit, atur ulang pola makan saudara. Mungkin ada yang salah dengan pola makan kita. Kalau saudara stres, atur ulang prioritas pekerjaan saudara. Mungkin saudara mendahulukan hal-hal kecil yang tidak penting. Malah yang penting tidak terselesaikan dengan baik. Atur ulang pekerjaan saudara. Mungkin saudara hari ini malah terjerumus dalam satu pergaulan yang membuat saudara makin jauh dari Tuhan. Hidup saudara makin gak benar. Atau saudara mulai malah kenal lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Maka atur ulang lingkungan pertemanan saudara. Saudara lihat bahwa kalau kita mau mengevaluasi dan mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, kemudian mengatur ulang prioritas hidup kita,
mengatur ulang apa yang selama ini kita kerjakan, mungkin ada hal-hal yang belum maksimal, maka saudara akan menemukan semangat. Maka saudara tidak akan kehilangan semangat. Kita nggak bisa melakukan cara perang yang sama yang kita lakukan dulu. Karena mungkin hari ini nggak akan berjalan. Dulu mungkin berhasil. Hari ini mungkin sudah nggak berjalan lagi. Maka kita perlu terus mengevaluasi diri. Memperbaiki diri seiring dengan kapasitas yang Tuhan percayakan. Tentu memimpin 1 orang dan memimpin 20 orang. Apalagi memimpin 1000 orang. Kita harus memimpin dengan cara yang berbeda. Tentu mengerjakan satu pekerjaan 2 kilo dan mengerjakan pekerjaan 2 ton, saudara harus mengangkatnya dengan cara yang berbeda, bukan? Saudara tidak bisa mengangkat barang 2 ton dengan cara yang sama saudara mengangkat barang 2 kilo. Dengan kata lain, beban kehidupan, tantangan, visi, kita akan terus berkembang dengan kapasitas yang Tuhan percayakan yang berbeda terus setiap hari. Kalau saudara tidak berhati-hati, saudara berpikir bahwa ini dulu saya lakukan bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Itu kenapa Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, atur ulang strategi hidup saudara dan jangan berhenti. Ganti strategi, belum berhasil, ganti strategi lagi. Minta nasihat dari orang dari kanan dan kiri. Atur ulang hidup saudara. Mungkin ada yang salah. Dan kalau ada orang yang memberi masukan kepada saudara, kamu mungkin terlalu banyak main game. Mungkin kamu terlalu banyak bermain media sosial. Kamu mungkin terlalu banyak ngobrol sama orang kalau kerja. Mungkin kamu terlalu banyak tidurnya. Kamu mungkin terlalu banyak mengkritisi orang, menilai orang, mengata-ngatai kerjaannya orang sehingga kerjaan kamu sendiri nggak keurus. Saudara jangan marah, jangan ngambek. Perbaiki prioritas hidup Anda supaya saudara tidak kehilangan semangat. Hal yang ketiga yang menjadi pesan Tuhan hari ini, kalahkan perasaan saudara dan andalkan kuasa Tuhan. Kalau kita mau menang terhadap perasaan kalah itu, kalau kita mau menang terhadap segala ketakutan itu yang membuat kita kehilangan semangat, mari kita belajar mengalahkan perasaan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Nehemia pasal 4 ayat 14, firman Allah katakan seperti ini, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Saudara dikatakan ingatlah kepada Tuhan. Wow, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingat kepada Tuhan dan berperanglah. Haleluya. Saudara, Tuhan mau saudara berperang. Hidup ini adalah pertempuran. Kita tidak bisa memenangkannya hanya dengan menjadi pasif. Kita harus terus melawan, membuang semua pikiran untuk menyerah sampai kita menang. Itu kenapa Yesaya 35 ayat 4 berpesan, satu pesan yang banyak kita dengar di bagian Alkitab. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Haleluya. Saudara, kita harus terus melawan perasaan kita. Kalau kita hidup dikuasai perasaan, berbahaya sekali. Kita akan mudah depresi, kita mudah kehilangan semangat, dan kita akan menyerah. Kita akan mudah putus asa. Saudara, ada masa-masa pasti up and down, di mana kita merasa down, di mana kita merasa sendirian, di mana kita merasa nggak didukung, di mana segala kerja keras pelayanan kita kerjakan kok kayaknya nggak ada hasilnya. Kita sudah layani dengan baik, ternyata tim tidak mengerti, tidak sehati dengan kita. Kita sudah melayani dengan baik. Ternyata anggota yang kita layani tidak meresponi dengan baik. Kita sudah melayani dengan baik, tapi nggak ada yang memuji, nggak ada yang berkata terima kasih. Kita sudah melayani dengan baik, tetapi seolah-olah apa yang kita kerjakan progresnya sangat kecil, saudara. Kita sudah melayani dengan baik, tapi ternyata jiwa yang diselamatkan cuma 1, cuma 2. Kita ingin menyerah, kita ingin give up, saudara. Perasaan kita menguasai kita. Perasaan campur aduk, takut, malu, merasa sia-sia, dan banyak lagi. Saudara, kalahkan perasaan itu. Saudara, kalahkan dengan perkataan iman. Kalahkan dengan saudara mengingat dan mengandalkan Tuhan. Tadi saya sudah katakan sebentar di awal.
Kalau saudara mungkin hari ini frustasi, merasa tidak mampu, itu seringkali adalah karena saudara terlalu fokus dengan apa yang mampu saudara lakukan. Mulailah berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan. Dan mulai ingat apa yang Tuhan bisa lakukan. Itu kenapa Alkitab mengajar kepada kita, andalkan, ingat Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita merasa, aku kok nggak bisa ya, nggak bawa hasil ya, nggak ada perkembangan ya. Saudara, mulai ingat, kalau aku nggak bisa, aku percaya, aku ingat, Tuhan pernah tolong saya, Tuhan bisa tolong saya juga hari ini. Amin. Tuhan dulu pernah bawa saya melewati masa yang susah. Hari ini Tuhan juga akan tolong saya melewati masa yang susah. Itu yang sering saya kerjakan malam kalau setelah selesai saat teduh. Saya sulit tidur karena banyak pikiran. Saya berkata, ayo Tuhan, saya tahu Tuhan bisa. Saya tahu Tuhan bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mau mengalihkan fokus saya. Yang membuat saya selama ini frustasi adalah karena saya berfokus, kok aku nggak bisa ya, kok tak giniin nggak bisa, tak gituin nggak bisa. Mungkin karena saya terlalu fokus dengan apa yang bisa saya lakukan. Nah, saya mulai mencoba fokus, ayo Tuhan, saya tahu Tuhan bisa, saya tahu Tuhan bisa, saya tahu Tuhan mampu. Dan saudara akan bisa tidur enak. Saudara tidak akan kehilangan semangat lagi. Saudara akan menyala-nyala kembali. Karena saudara tahu, saudara yakin bahwa Tuhan yang ada bersama dengan saudara, itu Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu. Karena itu jangan menyerah dengan pekerjaan Anda. Jangan menyerah dengan sekolah Anda. Jangan menyerah dengan skripsi Anda. Jangan menyerah dengan pernikahan Anda. Jangan menyerah dengan keluarga Anda. Karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Dia mampu, dia adalah Tuhan yang sudah melewati segala sesuatu dan dia mengalahkannya. Saudara, dia adalah Tuhan yang ada buat saudara dan saya. Bersemangatlah, kalahkan perasaan saudara. Saya sering kasih tips sederhana, perkatakan perkataan iman, deklarasi iman. Tuhan, saya tahu Tuhan bisa. Saya tahu Tuhan mampu, Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan bikin maju, Tuhan akan bikin perubahan, Tuhan akan bikin terobosan. Perkatakan itu. Kalahkan perasaan, andalkan kuasa Tuhan. Saudara tidak akan kehilangan semangat. Haleluya. Mari kita berdoa. Kiranya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, ada dua bagian besar yang saya sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Saudara waspadai, ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Untuk saudara dan saya waspadai, supaya kita tidak kehilangan semangat. Dan kalau kita sudah waspadai itu dengan baik, maka menangkan itu dengan 3 hal juga yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Istirahat yang cukup, atur prioritas hidup saudara dengan baik, dan kalahkan perasaan saudara. Perasaan tak mampu, perasaan takut, perasaan yang lelah, tidak ingin lanjut lagi. Kalahkan perasaan saudara. Hanya orang yang mengalahkan perasaannya yang bisa memenangkan pertempuran. Dan itu kita lakukan karena kita mengandalkan kuasa Tuhan. Kita mulai melihat apa yang mampu Tuhan lakukan, bukan apa yang mampu saya lakukan. Haleluya, kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, ada kalanya kami mengalami masa up and down. Dan pada saat kami down, rasanya kami sendirian, tidak punya siapa-siapa. Tidak mampu lagi melanjutkan hidup kami. Tidak mampu lagi melanjutkan proyek kami. Tidak mampu lagi melanjutkan sekolah kami. Tidak mampu lagi melanjutkan tugas-tugas kami. Kami mau belajar mengingat Tuhan. Kami mau mengingat apa yang mampu Tuhan lakukan. Dan Tuhan mampu melakukan segalanya. Kami percaya Tuhan hari ini mungkin ada di antara kami yang sedang patah semangat. Yang sedang kehilangan semangat. Yang mulai menyerah. Bahkan juga di dalam pelayanan kami mulai undur, kami mulai jarang datang care, jarang datang pertemuan doa. Kami mulai skip, kami mulai tinggalkan pertemuan karena kami merasa bahwa kami tidak mendapat apa-apa. Kami merasa sendirian, kami merasa tidak ada yang peduli. Oh Tuhan, kami kalahkan semua perasaan yang buruk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau mengalami semangat yang baru karena kami mengingat Tuhan ada bersama-sama dengan kami senantiasa. Dan kiranya Engkau juga membangkitkan setiap
setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh tetap semangat, tetap kuat. Aku berdoa, kiranya Engkau tolong setiap kami untuk bangkit dari setiap ketakutan dan intimidasi yang kami terima. Ada mungkin di antara kami yang sudah lama tidak mengatur pola istirahat dan pola makan dengan baik. Tolong kami untuk menjadi berhikmat, untuk tidak menjadi bebal, untuk tidak menjadi bodoh, tetapi berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, mengatur dengan baik prioritas hidup kami. Dan biarlah Engkau juga tolong kami, supaya kami tidak terus dikuasai oleh perasaan yang jelek, perasaan yang dari si jahat, perasaan yang bukan dari Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dengan kuasa-Mu yang besar itu. Haleluya, kami percaya, kami terima semangat yang baru, kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan, karena kami menanti-nantikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami tetap semangat, biarlah kami tetap kuat dalam pekerjaan, di dalam sekolah kami, dalam pernikahan kami, dan di dalam pelayanan kami juga. Kami boleh tetap semangat dan tetap kuat sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat buat saudara semuanya. Tetap semangat, tetap kuat sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau dan memampukan engkau, sehingga dalam setiap rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi, kita tidak kehilangan semangat, tetapi kita berkobar-kobar bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tinggal atas setiap kita. Haleluya. Amin.